Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Mana tepuk tangannya dari Bandung dan Palembang. Masya Allah, terima kasih banyak. Terima kasih banyak juga buat jamaah Islam Itu Indah yang ada di rumah yang dirahmati Allah. Yang selalu setia menyaksikan Islam Itu Indah. Masih di tema kita pagi hari ini nih. Buat yang baru bergabung, kita ingatkan lagi tema kita hari ini adalah ini dia, isi kepala laki-laki. Mau tahu? Mau tahu Bu? Mau tahu? Mau tahu aja mau tahu banget? Mau tahu banget ya. Tapi sebelumnya kita lihat dulu nih ada video nih tentang begini konsep ngabarin nggak pakai lama. Maksudnya gimana? Ini dia tayangan dia. Nah ternyata istri maunya begitu. Tapi yang namanya perempuan tuh ahli sejarah. Betul gak Bu? Betul. Betul banget ya Bu ya. Apalagi kalau suaminya pernah ngelakuin kesalahan. Bener gak Bu? Bu. Ingat terus. Bu, Nah. Mas Padli lagi curhat. Enggak enak aja. Sini sembarangan aja. Kalau curhat. Bikin gosip yang enggak. Ngisi pertanyaannya. Kita yang lagi bahas materi Islam. Iya. Indah. Ini saya lagi Ngapain ngejelasin. masalah rumah tangga dibahas di sini? Saya mau ya Allah ya Robi. Jadi orang begitu banget ya. Ini pertanyaan ini Ustadz nih ya. Ini pertanyaan mewakili jamaah yang ada di rumah nih. Terutama laki-laki. Kalau suami lupa ngabarin. Itu pasti langsung kadang-kadang istrinya nuduhnya macem-macem ya. Karena mungkin istrinya ini belajar dari pengalaman yang sebelumnya. Jadi cepet curiga. Terus gini, karena susah banget percaya, apalagi emang kelakuan suami ini pernah bikin sakit hati, sebenarnya apa yang harus dilakuin? Biar sama-sama nggak terkekang dalam pikiran-pikiran yang negatif. Mohon izin penjelasannya Ustadz. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Kalau begini-begini nih jagonya Mas Padli ya. Masya Allah, jangan begitu dong. Izin. Habib Usman. Ya Ustadz, silakan. Ustadz lu. Buat semuanya, mohon maaf tanpa menggurui. Tanamkan kepercayaan dengan kejujuran. Jujur, tapi ingat komitmen janji yang harus dipenuhi. Dalam rumah tangga ada namanya ikatan suami istri. Makanya kalau mau menanamkan kepercayaan, mohon maaf sebelum berupaya posisikan dulu peran suami, peran istri, dan upaya menumbuhkan kepercayaan. Maaf ya, kejujuran itu satu hal yang luar biasa. Kapan retak, kapan ketahuan, itu akan selama-lamanya keingat. Betul tidak? Betul tidak? Makanya peran suami tetap laksanakan tanggung jawabnya. Tanggung jawabnya sebagai apa? Sebagai kepala rumah tangga. Tanggung jawab sebagai apa? Orang yang bisa menafkahi keluarga. Tanggung jawab apa? Untuk bisa menasehati, mengarahkan rumah tangga. Itulah peran ayah, peran suami. Kemudian ada peran istri. Peran istri apa? Mendoakan suami, membantu suami, berbaik sangka. Itu peran istri. Dan beribadah. Karena maaf. Suami itu sudah berjuang. Ibadahnya suami adalah mencari nafkah. Ibadahnya istri menjaga rumah tangga. Amanah dari suami. Maka ada namanya upaya. Ya. Jadi tadi kepercayaan, peran suami, peran istri, kemudian upaya. Upaya untuk meraih kebahagiaan. Itu paling penting. Makanya bohongnya suami kepada istri untuk kebahagiaan itu diperbolehkan. Bohongnya istri kepada suami dalam rangka untuk kebahagiaan itu diperbolehkan. Karena ada 3 bohong yang diperbolehkan. Bohong untuk menyelamatkan, bohong strategi perang, dan bohong untuk untuk kebahagiaan rumah tangga. Itu bohong yang diperbolehkan. Sekalipun pada dasarnya bohong itu tidak boleh. Jamaah. Apa upayanya? Upayanya untuk ketakwaan itu boleh. Berusahalah ibu serahkan suami ibu kepada Allah. Bukan dimatikan. Diserahkan. Bukan innalillahi. Jangan. Saya serahkan kepadamu ya Allah. Lindungilah suamiku. Kalau ibu mau ngikutin tidak kepercayaan. Pergi ke kantor ikut sampai ke kantor. Itu security namanya ibu. Percaya aja sama suami, betul tidak?
Ikatan doa itu luar biasa. Ibu menjaga kemuliaannya, yakin suami juga menjaga kemuliaannya. Amin. Tidak mungkin, insya Allah tidak mungkin suami akan selingkuh. Tidak akan mungkin kalau ibu menjaga kemuliaan. Karena ibu sudah dipilih. Oh gitu. Seorang wanita, maaf, kita sebagai laki-laki tidak bisa memilih siapa yang melahirkan kita. Oh ya. Dari ibu mana kita lahir. Benar. Tapi kita bisa memilih Benar. dengan siapa kita bersama. Ada yang nanya sama saya, Mas Fadli kan kalau misalnya pergi terlambat itu pulangnya kan ada ngabarin ke istri. Kalau Ustadz ngabarin ke siapa? Ngabarin ke anak-anak. Oh gitu. Iya. Masa ngabarin istri sudah almarhum. Iya. Dulu kan beda kota. Oh, Istri suka cemburu nggak dulu? Masya Allah Kalau istri almarhumah. saya sudah percaya. Oh gitu. Udah. Apa tuh tipsnya? Tipsnya adalah yang pertama kita ikutkan dalam setiap aktivitas kita. Oh, gitu. Udah capek dia bilang, nggak usah ikut lagi. Tepuk tangan Pak Ustadz Maulana ini Masya Allah. Jamaah. Suka kasihan gak Bu sama suami Bu? Kasihan, cuma di mulut doang ya Bu ya. Atau cuma di pikiran doang, pas giliran ketemu suami gak jadi kasihannya. Padahal bener tuh suami kasihan banget. Di kantor udah dimarah-marahin sama bosnya Bu. Iya kan, sampai rumah gitu kan. Dia gak mau cerita sama istrinya, udah deh biar ini tanggung jawab suami. Istri gak perlu tahu, biar aku aja yang dihina, biar aku aja yang dimarahin. Istrinya marah, kamu gimana sih? Kok sampai rumah kok begitu mukanya? Kok cemberut aja, kok diem aja, kok gak mau cerita, emang ada masalah apa sih? Pas giliran diceritain istrinya ikut stres. Nah makanya jangan suka nanya-nanya sembarangan. Nanti Ustazah mau izin nih, kita coba minta jawaban juga nih. Kadang-kadang istri juga merasa ingin dipahami. Pada saat suami pulang ke rumah, suami diem, disangkain suami lagi ngambek. Padahal suami lagi stres. Nah ini bagaimana nih harusnya istri menyikapi suami yang mungkin lagi banyak pikiran atau banyak tekanan dari kantor. Mau izin penjelasannya. Tepuk tangan buat Ustazah dulu. Izin Ustadz Maulana dan juga Habib dan Kak Fadli, insya Allah mudah-mudahan berkah semuanya. Amin. Dan dirahmati Allah, insya Allah mudah-mudahan sehat, berkah, panjang umur dalam taat. Amin. Ya Allah. Amin. Alamin. Kadang banyak beban di kantor, lagi banyak pikiran, kemudian ketika kembali ke rumah kok istrinya nggak ngedukung nih, nggak mensupport nih. Buah kenari, buah kesemek, ayo mari kita simak ya. Kita simak maksudnya, insya Allah. Maksudnya... Kalau kesemek simak dong berarti. Kita simak gitu ya. Maksudnya seperti apa? Ada dua. Pertama pahami diri sendiri, kedua pahami suami atau istri kita. Yang pertama pahami diri. Ya Allah, ini namanya dunia. Dunia darul imtihan, dunia tempatnya ujian. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak mungkin memberikan satu ujian, beban dalam hidup kita kecuali kita mampu untuk menghadapinya. Itu pahami diri kita. Sabar, syukur, dan insya Allah kita renungi. Ini menjadi muhasabah, introspeksi. Apa kesalahan saya? Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab diri kita. Apa ya kira-kira yang salah? Introspeksinya bagaimana? Ada senantiasa untuk perbaikan diri. Karena segala sesuatunya pasti untuk bisa meningkatkan ibadah kita, amal soleh kita, kinerja kita. Pahami dulu. Kemudian yang kedua, yakni pahami suami istri. Ketika pulang kemudian wajahnya sudah tidak enak, kita sebagai istri maka memahami, oh iya lagi ada masalah nih, maka jangan ditanya yang banyak dengan pertanyaan yang beraneka. Ini jadi satu semangat untuk kita bagaimana Sayyidatina Khadijah, istri Rasulullah SAW, ketika Rasulullah pulang ya turun dari Gua Hiro menerima wahyu yang pertama, itu luar biasa rasa khawatirnya, takutnya bertemu dengan malaikat Jibril langsung. Diamanahi untuk membaca. Ma ana biqori, aku gak bisa baca, sampai akhirnya dipeluk kemudian dibacakan Al-Quran surah Al-Alaq 1-5. Ketika pulang ke rumahnya Sayyidatina Aisyah tidak bertanya apa-apa. Sampai akhirnya Rasulullah kemudian yang mengutarakan, Zammiluni ya Khadijah, selimuti aku. Rasa takutnya kemudian diutarakan, aku takut. Kemudian disinilah bagaimana Sayyidatina Khadijah berperan. Tidak mungkin Allah menghinakanmu, mensupport. Tidak mungkin Allah menghinakanmu, engkau orang yang jalin silaturahimnya bagus. Kemudian menyantuni fakir miskin, senantiasa berbuat baik terhadap orang lain. Tidak mungkin Allah menghinakanmu. Artinya memberikan support yang terbaik. Masya Allah, ini insya Allah menjadi semangat untuk kita ketika melihat bahwa beban suami begitu berat, maka kita berikan yang terbaik supportnya, memahami. Bahkan kalau bisa apa yang perlu saya bantu, tapi setelah urusan suami selesai dengan emosinya. Buah kenari
buah kecapi, don't worry, be happy. Bunda bisa memberikan perhatian dengan makanannya, kemudian juga dengan kata-katanya, mensupport sebagaimana layaknya Khadijah. Ketika Rasulullah takut bebannya berat, kemudian dibantu untuk bisa dikuatkan hatinya. Masya Allah. Jadi Lohan punya pabarkah, mudah-mudahan berkah. Amin. Jadi kalau misalnya suami pulang mukanya cemberut, jangan langsung diomelin. Jangan. Langsung dikasih teh kopi dulu atau Mau apaan bang? Mama mau apaan bang? jangan begitu ya. Nggak boleh oleh gitu ya. Masya Allah, makasih banyak Ustazah Lulu. Tepuk tangan buat Ustazah Lulu. Jamaah. Kita lanjut lagi, sekarang kita mau kasih kesempatan jamaah buat bertanya sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Yang mau bertanya boleh, silakan angkat tangannya. Masya Allah, dari Bandung dulu boleh Ibu maju, silakan. Masya Allah, punten. Iya, sebelah sini Bu, silakan perkenalkan namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Yuyun Ibu Yuyun. dari Majelis Taklim Al-Amanah Sholihah Bandung. Tepuk tangan dong buat Ibu Yuyun. Mau nanya sama siapa Ibu? Habib Usman. Habib Usman boleh. Ya Allah, boleh. Silakan maju Bib. Mau nanya apa sih? Assalamualaikum warahmatullahi Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Habib, di dalam rumah tangga itu suami itu udah semaksimal mungkin Bib untuk berusaha mencukupi kebutuhan kita baik secara lahir maupun batin. Tetapi pandangan orang tua tuh beda. Kadang orang tua itu masih kurang aja gitu. Pikirin anaknya, oh belum bahagia gitu ya. Gitu. Belum bisa dibahagiain sama menantu saya gitu. Pandangannya kadang mungkin belum cukup lah buat saya sebagai seorang istri. Nah, bagaimana pandangan saya atau sikap saya terhadap suami, dan kemudian saya tuh posisinya harus mendukung suami atau orang tua, begitu. Wah, luar biasa. Tepuk tangan dong buat Ibu Yuyun, pertanyaannya bagus banget nih. Mewakili semuanya nih Bib nih. Iya, jadi gini Bib. Jadi ada pertanyaannya dari ibu ini pada saat dia sudah menikah, ya orang tuanya ngelihat kok kayaknya anak saya belum kasih cukup nafkah gitu loh. Padahal nih istrinya bingung nih Bib nih. Kira-kira siapa yang dibelain? Dia harus belain suaminya atau dia harus belain orang tuanya? Mana yang benar Bib? Jangan dijawab dulu Bib, santai Bib. Biar di rumah juga penasaran. Yang di rumah jangan kemana-mana dulu ya. Tetap di Islam itu indah. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah.